Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hafidhotul Hasanah dengan NIM T2019-1333. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengkuburan jenazah. Sebelum melanjutkan ke materi, mungkin saya akan sedikit mengulas tentang pengertian pengembangan bahan ajar. Apa sih pengembangan bahan ajar itu? Pengembangan bahan ajar adalah suatu proses yang sistematik dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi isi dan strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan lebih efisien. Lalu apa tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar? Yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Jadi, sebelum guru melakukan pengembangan bahan ajar, diharapkan mereka paham akan karakteristik peserta didiknya masing-masing. Seperti halnya ya, biasanya kan ada peserta didik itu yang suka metode ceramah. Ada pula yang tidak suka dengan metode ceramah. Jadi, bagaimana guru harus menerapkan sistem yang adil? Bisa jadi ya 30 menit itu metode ceramah, tidak 30 menit lagi metode penyampaian materi dengan memberikan animasi gambar, video, ataupun penjelasan lainnya. Mungkin dengan cara demikian akan meningkatkan semangat belajar peserta didik. Saya ambil contoh yaitu sekarang kan kelompok kami membahas tentang pengkuburan jenazah. Mungkin guru itu dapat memberikan contoh animasi gambar berupa pada saat pengkuburan jenazah, penggalian kubur, atau pada saat peletakan mayit di dalam kubur. Nah, jika ada peserta didik yang tidak paham dengan materi penyampaian dengan cara pemberian animasi ataupun gambar, mereka dapat mendengarkan penjelasan guru. Jadi itu imbang antara yang suka penjelasan dengan menggunakan media gambar ataupun animasi. Jika tidak suka, mereka dapat mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru melalui media ceramah tersebut. Nah, mungkin dengan demikian akan menciptakan suasana kelas yang aktif dan efisien. Selanjutnya yaitu penjelasan materi. Mengkubur jenazah adalah suatu kewajiban umat muslim untuk mengkuburkan bagi orang yang telah meninggal. Dan hukum mengkubur jenazah bagi seorang muslim adalah fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Fardu kifayah adalah jika ada salah satu orang yang mengerjakan itu akan menggugurkan semua kewajiban orang. Jadi ibarat begini, jika di desa kalian ada satu orang meninggal, nah ada satu saja orang yang sudah mengkuburkan, maka kewajiban orang satu desa tersebut gugur. Namun berbeda lagi, jika ada satu orang meninggal, namun tidak ada satupun orang yang mau menguburkan mayat tersebut, maka satu desa tersebut terkena dosa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah pengkuburan jenazah. Yang pertama itu, biasanya jika mayat perempuan setelah dimasukkan ke dalam kubur itu, kepalanya disunahkan untuk menutupi kain. Nah, yang kedua yaitu kuburan disunahkan ditinggikan kira-kira 1 jengkal dari tanah biasanya. Nah, yang ketiga yaitu kuburan itu lebih baik didatarkan daripada dibunjingkan. Nah, biasanya kan kebanyakan orang itu kalau setelah mengkubur kan biasanya itu kebanyakan dari orang-orang itu tanahnya dimunjungkan. Itu tidak apa-apa, namun jika ingin mendapat kesunahan itu lebih baik didatarkan saja, tidak usah dimunjungkan. Nah, yang keempat yaitu menandai kuburannya dengan batu atau sejenisnya. Gunanya apa ditandai batu atau sejenisnya? Itu agar tidak tertukar dengan orang lain. Jadi agar lebih mudah untuk mengetahui itu kuburan.
Nah, yang kelima yaitu meletakkan pelepah yang basah di atas kuburan. Gunanya itu kalau zaman dulu dikatakan agar yang ada di dalam kuburan itu hawanya sejuk gitu, tidak kepanasan di situ karena kan pelepahnya itu basah. Agar di sana itu hawanya tentram, dingin, sejuk, tidak panas begitu. Nah, yang terakhir yaitu menyirami kuburan dengan air. Gunanya itu ya agak mirip sama seperti pelepah tadi. Gunanya agar tanahnya itu terasa hangat, tentram, dan tidak panas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang waktu yang dimakruhkan untuk penguburan jenazah. Waktu yang dimakruhkan untuk penguburan jenazah itu ada 3. Yang pertama pada pagi hari. Kenapa sih pagi hari itu tidak boleh dilakukan untuk penguburan jenazah? Mungkin bisa jadi pada pagi hari itu masih banyak aktivitas dari orang-orang, seperti kalau yang ibu-ibu masih memasak atau bagaimana, jadi tidak diperbolehkan. Yang kedua yaitu pada siang hari atau pada saat matahari tepat di atas kepala kita, itu tepatnya pada jam 12-an gitu, pada saat ketika mau memasuki waktu sholat zuhur itu juga tidak boleh. Yang ketiga yaitu pada saat matahari terbenam, atau biasanya itu pada saat mau memasuki waktu maghrib itu tidak diperbolehkan. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena mungkin itu pada saat malam hari itu, saat penguburan jenazah itu nanti ditemukan kan ya di kuburan, nanti ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan itu akan terjadi. Jadi jika ada sanak famili kalian itu kalau meninggal pada sore hari atau malam hari, itu diusahakan dikuburkan pada waktu pagi hari saja, tidak usah malam hari dikuburkan, bisa diinapkan di rumah. Nah, selanjutnya tata cara penguburan jenazah akan dilanjutkan oleh teman saya.